Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dalam program kita Teens and Youth Ministry Shema Adonai bersama The Holy Generation Team. Dengan luar biasa, seperti biasanya, para anak-anak Tuhan bisa belajar banyak dari mutiara-mutiara firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan hari ini. Mari sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan dengan tema hari ini, bahaya kecanduan musik heavy metal dan okultisme part yang kedua. Kita akan bersama-sama berdoa untuk meminta hikmat dan pertolongan Tuhan. Untuk doa pembuka dengan kasih, saya persilakan kepada Ibu Heni. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Bapa, pada hari ini Tuhan selalu baik dalam hidup kami, sehingga acara Teen and Youth Shema Adonai boleh berlangsung untuk sore hari waktu Indonesia. Bapa, kami percaya pengajaran ini akan memberkati dan menolong banyak yang membutuhkan pengetahuan ini ya Bapa. Kami memohon berkat-Mu turun atas Ibu Grace yang akan memaparkan pengajaran ini kepada kami. Bapa, kami juga membutuhkan berkat-Mu turun atas moderator kami, Bayu ya Bapa, agar dia bisa memimpin acara ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Demikian juga operator kami di belakang layar yang melive-kan acara ini. Bapa Surgawi, kami percaya setiap kami yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, Engkau memberkati kami semua, agar kami bisa menangkap pengajaran ini. Tuhan, biarlah seluruh anak-anak dan yang mereka sekarang terlibat di dalam kecanduan musik metal, biar Engkau jamah mereka, sadarkan mereka Bapa, dan biarlah teman-teman yang mendengarkan pengajaran ini bisa membagi-bagikan ini kepada saudara, rekan-rekan mereka, agar mereka mendapatkan pengetahuan ini ya Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Heni yang telah memimpin doa pembuka. Dan saat ini kita akan berkenalan lebih jauh dengan pembicara kita, Ibu Susan Grace Hadaza Sumilat, SMG, dengan menyaksikan video profil beliau berikut ini. Suaranya kok nggak ada ya? Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Genius Secara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh.
Susan Grace Hadasa Sumilat, sarjana musik gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 10 September 1973 dan dibesarkan di Kota Malang. Sebagai anak ketiga dari pasangan Yusuf Oscar Sumilat dan Shirley Esther Teja Kusuma. Ayahnya adalah seorang pegabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat, demikian beliau kerap disapa, adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Puas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan ia juga dikaruniai 3 anak, yaitu Ardito Kenanya Hudson Widiono yang saat ini dalam usia pemuda, serta Melody Harvest Elner Widiono yang saat ini dalam usia remaja, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marcia Elnisi Widiono. Grace Sumilat menjadi pembicara sejak Januari 2010. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Genius Secara Alkitab pada tahun 2015, dan juga ia mendirikan Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Pada tanggal 10 September 2022, ia memulai pelayanan perdananya bersama The Holy Generation Team untuk menulis materi-materi terkait generasi remaja dan pemuda, serta mengajarkannya. Buku-buku yang sudah ditulis bersama The Holy Generation Team adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah From Blast to Blast, yang kedua ada Stop Sexual Harassment, selanjutnya ada I Say Yes to Holiness, dan yang berikutnya adalah Standar Hidup Ayub, selanjutnya adalah Mendaki ke Langit, dan yang terakhir adalah Urutan Ilahi. Dan masih banyak buku-buku lainnya. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat penggenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan sambut Ibu Susan Grace Hadasa Sumilat SMG yang telah hadir di tengah-tengah kita. Shalom Ibu Grace, bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa Kak Bayu, thank you. Ya Ibu, ya dipersilakan kepada Ibu Grace untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan bagi kita sekalian. Baik, shalom semuanya, puji Tuhan, saya ada di tengah-tengah kita, dan kita semua ada bersama-sama di sini untuk belajar kelanjutan dari materi minggu lalu ya, bahaya kecanduan musik heavy metal dan okultisme. Nah, saya rindu boleh materi pengajaran ini boleh benar-benar memberkati kita semua ya, apalagi yang sudah terlanjur kecanduan bisa merdeka dari setiap kecanduan yang hal-hal yang nggak berguna, nggak membangun dalam hidup kita. Nah, ini adalah slide lanjutan dari minggu lalu. Kita minggu lalu sudah sampai di slide sebelum ini, yaitu apa kata Alkitab tentang musik. Minggu lalu sudah dibaca ayatnya, Daniel 3 ayat 4-6, bahwa ketika Nebukadnezar itu meminta semua orang menyembah patung yang baru dia dirikan, itu disertai dengan bunyi-bunyian alat musik ya. Jadi ternyata okultisme itu ternyata musik yang dari iblis itu pengaruhnya dengan okultisme. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut minggu yang akan datang. Jadi Daniel 3 ayat 4-6 ini kita akan kupas habis-habisan alat musik demi alat musik, apa cara membedakannya musik yang dari iblis dan yang untuk kemuliaan Tuhan itu bedanya apa. Nah, sekarang kita lihat kelanjutan dari materi minggu lalu. Ternyata dalam melancarkan misi itu salah satunya menggunakan musik. Kita udah belajar panjang lebar ya minggu yang lalu. Bagi Ligen yang belum paham ini bisa mengikuti pengajaran kita yang minggu lalu yang part 1 ya. Jadi ternyata iblis itu dulunya adalah malaikat Tuhan yang jatuh. Gitu. Dan pada saat dia masih jadi malaikat Tuhan, itu dia di dalam tubuhnya itu ada 3 alat musik yang tertanam di dalam tubuhnya. Dia bukan membawa alat musik, tapi 3 alat musik itu tertanam di dalam tubuhnya.
Dan ketika malaikat Tuhan ini jatuh di dalam dosa, jatuh dalam kesombongan, nah dia ini masih menggunakan musik gitu untuk melancarkan aksinya gitu ya. Nah sekarang kita lihat ternyata dalam melancarkan misinya, iblis salah satunya menggunakan musik. Ya, kita akan lihat di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6 berkata seperti ini. 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Di sini kita lihat ternyata salah satu cara iblis untuk menyerang manusia itu adalah memakai musik supaya manusia ini dipenuhi oleh siasat-siasat jahat. Memakai musik supaya manusia ini membangun kubu-kubu kesombongan, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Dan supaya manusia ini lewat keangkuhannya itu mau menentang pengenalan akan Allah. Dan supaya manusia ini pikiran-pikirannya itu nggak mau tunduk, nggak mau takluk kepada pikiran Kristus. Dan supaya manusia ini hidup dalam kedurhakaan, tidak mau hidup di dalam ketaatan. Makanya jangan heran, orang-orang yang pencinta musik heavy metal, mereka akan memiliki ciri-ciri ini. Mereka dipenuhi siasat jahat, mereka itu angkuh dan sombong, dan mereka itu nggak mau kenal Tuhan, dan mereka itu nggak mau takluk kepada hukum-hukum Tuhan, dan mereka itu hidup durhaka penuh dengan pemberontakan. Itu udah pasti ya. Karena itu adalah misi iblis. 2 Korintus 10 ayat 5-6 tuh iblis ingin menjadikan semua manusia itu seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dapat iblis lakukan melalui musik heavy metal. Pertama, melalui syair. Syair-syair itu dibikin bagaimana sedemikian rupa supaya melawan rencana Allah. Mengajak penikmatnya itu untuk menyembah berhala. Mengajak syairnya ini mengajak penikmatnya atau pendengarnya itu untuk mengikuti agama palsu, mengikuti aliran sesat, mengikuti pengajaran sesat. Syair-syairnya itu mengajak orang untuk bunuh diri, mengajak orang untuk depresi, mengasihani diri sendiri, mengajak orang untuk selingkuh, mengajak orang untuk jadi gay, jadi lesbi, dan lain sebagainya. Pokoknya segala suatu ajaran yang menyesatkan, yang nggak sesuai firman Tuhan, yang menyimpang dari pengajaran firman, yang membuat manusia nggak taat. Nah itu jadi makanannya iblis tuh. Itu jadi suguhannya iblis untuk dimakan oleh manusia lewat salah satunya lewat musik-musik heavy metal, yaitu melalui syair. Ya. Dan yang berikutnya adalah headbang. Headbang itu yang kayak muter-muterin kepala gitu ya. Pada saat mendengarkan musik heavy metal tuh asiknya tuh sambil muterin kepala gitu sesuai ketukannya gitu ya. Saya mulai pusing ini. Nah, headbang ini sering dilakukan saat mendengarkan musik heavy metal. Itu punya resiko terhadap pendarahan otak, cedera otak, syaraf tulang belakang, cedera syaraf tulang belakang, serta cedera namanya lecutan. Nah, ini memang saya baru kasih intisarinya aja, tapi nanti akan ada pembahasan ilmiahnya. Ini saya baru simpulkan apa yang ingin iblis lakukan lewat musik heavy metal ini. Salah satunya adalah pengaruh-pengaruh negatif ketika penikmatnya itu melakukan headbang, gitu ya. Nah, apalagi yang iblis mau lakukan melalui musik heavy metal adalah melalui musik yang hingar-bingar, iblis tuh kepengen membuat manusia itu jadi tambah stres, mengalami tekanan, ya. Melalui musik yang hingar-bingar, iblis tuh ingin membuat manusia tuh mengalami peningkatan denyut jantung yang semakin lama semakin cepat, tekanan darah yang semakin lama semakin meningkat, lalu punya kayak ketergantungan terhadap jenis musik tersebut, dan pada akhirnya mengalami trans atau kehilangan kontrol diri. Nah, ini hanya intisari, nanti kita akan belajar. Itu Bu Grace ngomong kayak gitu, Kak Grace ngomong kayak gitu dasarnya apa Kak Grace? Nah, mungkin Holigen nanya gitu ya. Kak Grace asal-asal ngomong, dasarnya apa? Ntar, tenang Holigen. Nanti kita akan pelajari bukti-bukti ilmiah dari penelitian para ahli, gitu ya. Baik, nah ini nih ada unsur musik yang perlu kita pahami. Jadi, saya akan jelaskan dulu bahwa musik itu memiliki yang namanya tanda birama. Tanda birama adalah
banyaknya ketukan dalam satu birama atau satuan ketukan musik. Nah, ada itu birama namanya 2/4, 3/4, 4/4, itu namanya sukat sederhana atau birama sederhana. Ada yang lebih kompleks atau sukat susun, itu ada seperti 9/8, 12/8, 16/8, kayak gitu-gitu ya. 16/4, 12/4 gitu ya. Pokoknya angka 2/4, 3/4, 4/4 itu dikalikan 3. Jadi misalnya pam menjadi pam 2/4 itu bisa menjadi 6/4. Kalau 3/4 pam itu bisa menjadi pam. Jadi 9/8 gitu ya. 4/4 itu bisa menjadi 12/8 karena masing-masing ini jadi 3. Pam jadi 12/8 gitu ya. Nah, yang uniknya di dalam musik heavy metal ini, ketukan berat dan ketukan ringannya itu terbolak-balik. Jadi kalau musik pada umumnya itu ketukan beratnya kalau 2/4 diketukan 1. Tuh, 2. Hari ini beratnya diketukan 1, ketukan 2-nya ringan. Kalau 3/4 itu ketukan beratnya diketukan 1, ketukan 2 dan 3-nya ringan. Kayak contohnya malam kudus sunyi senyap. Jadi pam itu 3/4 ya. Kalau 4/4 ketukan beratnya itu diketukan 1, ketukan 2 itu ringan, ketukan 3 itu setengah berat tapi nggak seberat ketukan 1, ketukan 4 ringan lagi. Jadi pam. Itu yang normalnya. 4/4 itu ketukan beratnya diketukan 1. Tetapi, saya jelaskan dulu. Jadi ketukan yang normal pada musik pada umumnya itu sesuai dengan detak jantung kita, nggak berlawanan. Tetapi ketukannya heavy metal ini terbolak-balik. Ketika jatuh ketukan 1 dia lemah, ketika nggak jatuh ketukan 1 malah dia ketukan berat. Berlawanan dengan detak jantung manusia gitu ya. Oke, jadi sebelum saya baca artikel ini, saya jelaskan dulu supaya kita paham nanti ya. Jadi ritme terbalik atau breakbeat pada musik rock dipakai iblis untuk menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, penyakit-penyakit ini munculnya kenapa? Karena ada ritme terbalik atau breakbeat ini. Breakbeat ini yang mana harusnya kita ketukan berat sama dia dibikin lemah, yang mana harusnya kita ketukan lemah dibikin berat sama dia. Jadi berlawanan sama detak jantung kita, itu menyebabkan diabetes, kanker, gangguan pernafasan. Juga iblis memakai ritme terbalik atau breakbeat ini untuk mengganggu kadar insulin dan kalsium di dalam tubuh. Sehingga hal ini akan mempengaruhi daya pikir dan pertimbangan moral akan menjadi tumpul. Ini baru kesimpulannya. Nanti kita akan jelaskan yang lebih mendetail secara penelitian kedokterannya ya, Holigen. Baik, sekarang kita masuk facts you should know, efek musik terhadap tubuh kita. Banyak artikel bahkan penelitian-penelitian mengungkapkan bahwa musik dapat mempengaruhi kita secara emosi, fisik, mental, dan spiritual. Jenis musik mana sih, Holigen, yang baik untuk kesehatan emosi kita, fisik, mental, dan spiritual? Itu masih kontroversi, Holigen. Berikut ini ada data-data penelitian mengenai efek musik terhadap berbagai bagian dan fungsi tubuh kita. Termasuk misalnya efeknya terhadap otak, peningkatan terhadap hormon, hubungannya dengan ritme tubuh, kayak gitu ya, Holigen. Nah, sekarang satu-satu kita bahas hubungannya dengan fungsi otak dulu seperti apa sih? Ternyata semua jenis bunyi atau bila bunyi tersebut dalam satu rangkaian teratur yang kita kenal dengan musik, itu akan mempengaruhi telinga. Otomatis getaran gelombang suara yang masuk itu akan menggetarkan gendang telinga kita. Nah, ketika gendang telinga kita itu bergetar, itu akan mengguncang cairan di telinga kita, serta menggetarkan sel-sel berambut yang ada di koklea. Nah, ketika sel-sel berambut di koklea ini bergetar, melalui syaraf koklearis akan disampaikan kepada otak. Ya, dan ada 3 buah jaras retikuler atau reticular activating system yang diketahui sampai saat ini, yaitu 1, jaras retikuler talamus. Jadi
suara musik itu akan langsung diterima oleh anggota tubuh kita yang bernama talamus, yaitu satu bagian otak yang mengatur emosi, sensasi, perasaan, tanpa terlebih dahulu dicerna oleh bagian otak berpikir. Jadi otak berpikir itu otak kiri dan otak kanan ya, Holygain. Jadi otak kita ini terdiri dari otak depan, otak belakang. Otak depan kita ini terdiri dari otak kiri, otak kanan. Otak kiri ini berpikir logis, otak kanan ini berpikir abstrak, berpikir seni. Nah, tanpa melalui proses pencernaan otak kiri dan otak kanan, musik yang kita dengar itu langsung menuju kepada talamus. Talamus itu adalah otak yang mengatur emosi, sensasi, perasaan. Jadi musik yang kita dengar tuh masuk akal, nggak masuk akal, enak didengar atau tidak, masuk ke apa namanya, nggak akan kita pikirkan. Semua musik yang didengar oleh telinga kita tuh nggak akan kita pikir ini musik bener atau enggak, ini musik apa namanya membangun atau tidak, ini musik ini bermanfaat atau tidak, sehat atau tidak, kita nggak sempat mikir. Kalau yang udah masuk di telinga kita ya langsung diterima oleh talamus. Makanya kita harus memilih musik apa yang kita dengar, karena jangan sampai semua musik itu masuk di telinga kita tanpa kita saring. Karena kalau udah terlanjur kita dengar itu, otak nggak boleh, aku menolak, ini enggak, kita biar, ini enggak, kita biar, aku nggak mau denger, ini nggak mungkin. Kalau telinga kita dengar pasti dengar gitu ya. Makanya Holygain kita harus pilih musik yang kita pilih gitu ya. Baik, yang kedua, jadi ini tadi kita sampai di sini ya. Reticular activating system itu diketahui yang pertama, musik itu langsung diterima oleh talamus. Yang kedua, melalui bagian dalam tubuh kita yang namanya hipotalamus, itu akan mempengaruhi struktur basal namanya forebrain atau otak depan. Dan juga akan mempengaruhi sistem limbik. Sistem limbik ini ada kayak cincin di sini loh. Holygain, sistem limbik ini yang mengatur emosi kita. Kebetulan saya pernah belajar neurologi atau ilmu otak, jadi saya paham, sedikit-sedikit saya paham, walaupun nggak mendalam seperti dokter neurolog ya, tapi saya paham karena pernah mengajarkan otak tengah di dalam Alkitab. Jadi saya paham yang namanya forebrain itu otak depan, sistem limbik itu kayak berbentuk cincin gini yang mengatur emosi kita. Yang ketiga, melalui akson neuron secara difus mempersarafi neokortek. Neokortek itu otak berpikir yang depan, otak depan. Hipotalamus merupakan pusat syaraf otonom yang mengatur fungsi pernapasan. Jadi hipotalamus itu adalah batang otak. Holygain, batang otak itu di sini, yang nyambung ke leher sini loh. Batang otak ini yang paling bawah, yang dekat leher kita ini ya. Batang otak ini yang mengatur kayak pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, pergerakan otot, pergerakan usus, fungsi endokrin, memori, dan lain-lain. Jadi di batang otak ini tanpa kita harus menyuruh, ayo jantung berdetak, oh jantung kita udah berdetak sendiri. Siapa yang memerintahkan? Batang otak itu atau hipotalamus itu ya. Jadi teman-teman, Holygain, ternyata musik itu langsung pengaruh ke talamus yang mengatur emosi, sensasi, perasaan, tanpa lewat otak berpikir. Musik itu juga langsung dicerna oleh hipotalamus yang mengatur otak depan, juga yang mengatur sistem limbik. Musik itu juga langsung diterima oleh hipotalamus, batang otak yang mengatur sistem pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, dan sebagainya. Melalui akson neuron. Secara difus mempersarafi neokortek. Wow. Dan Ira Altschuler, ada orang bernama Ira Altschuler, dia menyatakan bahwa sekali suatu stimulus mencapai talamus, maka secara otomatis pusat otak telah diinvasi. Jadi untuk menginvasi pusat otak itu hanya tinggal menyentuh atau menstimulus bagian otak yang namanya talamus, itu maka otomatis pusat otak itu diinvasi. Ya. Menurut penelitian Ira Altschuler, dia berkata, memori dalam otak yang mampu merekam apa saja yang masuk melalui pendengarannya bersama musik tanpa mampu dicerna oleh akal sehat. Otak manusia memiliki dua bagian besar, yaitu otak kiri dan otak kanan.
Walaupun banyak peneliti mengatakan bahwa kemampuan musikal seseorang berpusat pada belahan otak kanan, namun pada proses perkembangannya, proporsi kemampuan yang tadinya terhimpun hanya pada otak kanan akan menyebar. Jadi pertamanya kemampuan tuh mencerna musik itu di otak kanan, tapi nggak berhenti di situ aja. Dia akan menyebar melalui corpus callosum. Corpus callosum itu adalah bagian otak yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Jadi ada penghubung kayak jembatannya, itu namanya corpus callosum ya teman-teman. Nah nanti ada Kak Wina nih, Kak Wina dokter yang lebih paham ya kan. Jadi walaupun pertamanya itu bekerja di otak kanan, tetapi melalui corpus callosum dia akan merembet ke belahan otak bagian kiri. Akibatnya kemampuan tersebut berpengaruh pada perkembangan linguistik seseorang. Makanya orang yang punya kecerdasan musik sedikit banyak akan mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kecerdasan berbahasanya. Ya, baik. Melodi itu menghasilkan gelombang otak yang sama pada otak kiri maupun kanan, sedangkan harmoni dan ritme lebih terfokus pada belahan otak kiri saja. Jadi kalau orang main musik, kalau piano ya, kanan ini pemegang melodi, kiri ini pemegang chord. Tapi bisa juga kanan dan kiri main chord bersama-sama. Nah, melodi ini adalah kuat di otak kanan. Sedangkan chord itu lebih kuat di otak kiri. Tapi yang aneh adalah tangan kiri kita itu diperintah oleh otak kanan. Tangan kanan kita itu diperintah oleh otak kiri. Gitu ya. Namun secara keseluruhan musik melibatkan hampir seluruh bagian otak karena pergerakan itu diatur oleh otak kecil. Ya. Otak kanan tangan kanan diperintah oleh otak kiri, tangan kiri diperintah oleh otak kanan. Makanya semua alat musik itu pasti menggunakan tangan kanan dan kiri, sehingga orang yang belajar musik itu otaknya itu menjadi seimbang. Kalau kita bernyanyi, waktu kita bernyanyi itu kan melodi ya, itu kuat di otak kanan. Bermain biola itu kan nggak ada fret-fretnya ya, kayak gitar kan ada fret-fretnya. Itu benar-benar harus hafal titiknya, itu otak kanan. Gitu. Nah, kalau chord itu yang dipegang oleh otak kiri. Nah, sekarang kita lihat musik dan produksi hormon. Ada orang namanya Mary Griffith, seorang ahli fisiologi mengemukakan bahwa hipotalamus itu mengontrol berbagai syaraf otonom seperti bernapas, denyut jantung, itu ya batang otak itu ya, tekanan darah, pergerakan usus, pengeluaran hormon tiroid, hormon adrenal korteks, hormon seksual, bahkan dapat mengontrol seluruh metabolisme tubuh kita. Jadi kayak alat-alat pencernaan, alat-alat pernapasan, itu semua dikontrol oleh yang namanya hipotalamus atau batang otak ini, ya. Secara otomatis, selama orang itu hidup nggak mati, itu jantungnya berdetak, itu yang ngatur semua hipotalamus ini, ya. Sebuah penelitian menemukan adanya peningkatan luteinizing hormone, atau disingkat LH, pada saat mendengarkan musik. Jadi LH ini adalah hormon yang meningkat ketika kita mendengarkan musik. LH adalah suatu hormon seksual yang merangsang pematangan sel telur. Ini juga ternyata terkait dengan hormon seksual, ya. Nah, ada lagi orang bernama Satya Dharma. Ya, ini ya, Satya Dharma ini fotonya benar-benar foto orangnya nih. Saya cari googling ya, ketemu dapat foto orangnya. Satya Dharma. Dia melakukan penelitian dengan cara mengukur suhu kulit menggunakan alat galvanic skin response atau GSR. Pada saat subjek penelitian mendengarkan musik yang hingar-bingar, ternyata suhu kulit lebih rendah daripada suhu basal atau suhu normal. Jadi misalnya suhu normal kita berapa nih? 37 gitu ya. Ketika kita mendengarkan musik yang hingar-bingar, maka suhu kulit kita lebih rendah. Tiba-tiba dia turun jadi 35. Gitu, atau 34 gitu ya, saya nggak tahu ya berapa angkanya, ini saya cuma kira-kira aja. Nah, untuk menggambarkan, nah ini Monlipesi Satya Dharma, ini gelarnya ya panjang lebar ya, dia adalah psikolog klinis dan juga memperoleh pendidikan terapi hipnosis, terapi keluarga, terapi seni. Ia memperoleh pelatihan di Rumah Sakit Psikiatri The Menninger Foundation dan seterusnya. Wah, banyak sekali ya dia mendalami terapi sampai ke Jepang dan seterusnya. Ini benar-benar orang pintar, orang hebat ini ya. Dia melakukan banyak penelitian. Nah, penelitian dia, musik yang hingar-bingar itu membuat suhu tubuh kita lebih rendah daripada suhu normal. Berikutnya katanya dia gini, sebaliknya ketika musik lembut diperdengarkan, suhu kulit meninggi dari biasanya. Jadi misalnya
suhu kita biasanya 36 gitu. Pada saat kita mendengarkan musik lembut, suhu tubuh kita naik jadi 37 gitu. Sampai kalau musik yang hingar-bingar turun jadi 34 kayak gitu ya. Hal ini menunjukkan adanya suatu hormon stres yang dilepaskan oleh otak, yaitu yang dinamakan adrenalin, yang dapat mempengaruhi bekerjanya pembuluh darah di kulit untuk mempengaruhi vasokonstriksi, yaitu pembuluh kulit itu menyempit, atau vasodilatasi atau melebar. Artinya jenis musik apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi pelepasan hormon yang bernama adrenalin. Nah, hormon adrenalin ini akan mempengaruhi pembuluh darah di kulit kita akan melebar atau menyempit, kayak gitu. Nah, kalau musiknya hingar-bingar, nanti kita lihat ya, pada kondisi stres, adrenalin banyak dikeluarkan dan pembuluh darah kulit itu menyempit, sehingga suhu kulit kita itu menurun. Nah, berarti yang stres itu yang musik hingar-bingar atau yang musik lembut? Yang hingar-bingar. Yang hingar-bingar itu membuat pembuluh darah kita menyempit, suhu kulit kita menurun. Kesimpulannya, jenis musik hingar-bingar dapat menyebabkan stres, sedangkan musik lembut memiliki efek menenangkan. Wow, ini hasil penelitian. Kalau tadi kan cuma saya simpulkan, ya kan? Gitu ya, Holigen. Nah, ada orang lagi namanya Ann Egbert, menunjukkan pengaruh jenis musik terhadap denyut jantung. Nah, jadi ada sebuah siswa di sekolah menjadi subjek penelitian, mereka diukur kecepatan denyut nadinya sebelum dengar musik. Jadi sebelum musik diperdengarkan tuh denyut jantungnya diperiksa dulu, dicatat lama ini berapa denyut jantungnya, per menitnya berapa ya. Kalau 60 berarti pas 1 detik ya, per detik ya. Kemudian musik jenis hard rock diperdengarkan selama 5 menit, non-stop. Semua siswa harus duduk tenang di kursi mereka, nggak boleh goyang-goyang, nggak boleh ngobrol, nggak boleh main-main, nggak boleh nulis, nggak boleh baca, nggak boleh apapun. Pokoknya suruh duduk, diem, ngedengerin. Kayak gitu ya, Holigen. Pada akhir tes, denyut nadi mereka diperiksa kembali dan dicatat. Hasilnya, denyut nadi mereka ketika mereka mendengarkan musik hard rock, itu ternyata denyut nadinya meningkat sebesar 7-12 denyut per menit. Kalau tadinya denyut nadinya 60 menjadi 72, 67. Wah, kayak gitu ya. Kesimpulannya, walaupun pendengar duduk diam di kursinya, energi yang berlebihan dari musik rock tetap mempengaruhi jantung untuk berdetak lebih cepat. Padahal mereka nggak ikut gerak-gerak loh ya. Kecuali kalau ikut-ikut gerak, wajar ya kalau denyut jantung mereka menjadi cepat, kan kayak orang berolahraga. Ini enggak, mereka suruh diam aja. Tapi karena pengaruh dari musik yang hingar-bingar itu mempengaruhi denyut nadi mereka menjadi lebih cepat. Itu sebabnya pendengar musik rock sangat sulit untuk duduk diam bila mendengarkan musik yang mempercepat denyut jantung. Jadi kalaupun kita diam dengar musik heavy metal, kita pengen gerak gitu. Karena apa? Dipengaruhi oleh detak jantung kita yang juga bergerak lebih cepat. Maka energi yang terakumulasi akan mencari jalan untuk dilepaskan. Jadi kan denyut jantung lebih cepat, maka tubuh kita ingin menyesuaikan dengan bergerak juga, kayak gitu ya. Gampangannya, bahasa awamnya, kalau kita bukan dokter tuh kayak gitu loh, Holigen, ya. Selain meningkatkan denyut jantung, tekanan darah pun dapat meningkat oleh adanya adrenalin. Nah, ini dibahas lagi nih oleh ahli namanya Ann Egbert ini. Ternyata dia juga membahas soal adrenalin. Hal ini juga akan kembali meningkatkan produksi adrenalin karena tubuh yang berada keadaan stres. Tubuh yang berada dalam keadaan stres berusaha untuk mengatasi dengan memproduksi lebih banyak adrenalin agar otak kita itu dalam kondisi alert atau waspada. Jika denyut stres ini berlangsung terus-menerus, misalnya pada sebuah konser musik rock yang panjang, maka jumlah adrenalin yang diproduksi itu menjadi berlebihan dan tubuh nggak mampu lagi untuk membuang kelebihan ini. Sebagian kelebihan adrenalin akan diubah oleh tubuh menjadi zat kimia lain yang dikenal dengan adrenokrom. Ya, adrenokrom ini nama ilmiahnya adalah C9H9O3N. Orang-orang kimia yang paham ini ya. H2O itu apa, O2 itu apa lah, itu yang kayak gitu-gitu ya, Holigen. Nah, Holigen mungkin yang jurusan kimia pasti paham ya, Holigen. Sebenarnya senyawa ini adalah suatu obat psikotropika yang mirip dengan LSD, meskalin, STP, dan psilocybin.
Beberapa tes menunjukkan bahwa saat ini menimbulkan suatu ketergantungan seperti obat-obat lainnya. Jadi musik heavy metal itu memiliki efek kecanduan, memiliki efek ketergantungan. Karena apa? Karena adanya adrenalin yang berlebihan. Adrenalin yang berlebihan itu oleh tubuh kita secara otomatis akan berubah menjadi adrenokrom. Adrenokrom ini adalah senyawa yang isinya itu mirip sekali dengan obat-obatan yang membuat orang itu kecanduan, kayak drug gitu, kayak narkoba gitu. Jadi tidaklah aneh bila orang sampai high dalam sebuah konser rock itu memasuki kondisi trans atau kehilangan kontrol diri, sama kayak orang mabuk. Sama kayak orang mabuk karena obat-obatan, mabuk karena alkohol, sama kondisinya. Karena memang orang yang menonton atau mendengarkan musik heavy metal tuh nggak selalu dia bersamaan minum obat-obat terlarang, tapi musik itu sendiri sudah bisa membuat dia kecanduan dan mencapai satu kondisi trans atau kehilangan kontrol diri. Sebagaimana dalam semua keadaan ketergantungan atau adiksi, maka akan terjadi toleransi. Toleransi itu kayak gini loh. Jadi kita menikmati sedikit nggak puas, besok lagi akan lebih banyak. Misalnya mendengarkan hanya 5 menit. Pertamanya masih puas 5 menit, lama-lama nggak puas, mintanya 10 menit. 10 menit, lama-lama nggak puas, 15 menit. Pertama yang musiknya yang agak enteng-enteng lah, yang agak level-level rendah lah, kayak blues-blues gitu, yang sedih-sedih gitu ya. Lama-lama nggak puas, pengen yang lebih keras lagi. Lama-lama sampai tingkat yang kuat, speednya cepet banget gitu. Balikin. Ya, musik yang sama yang semula menimbulkan rasa excitement, sekarang tidak lagi memuaskan, dibutuhkan kepuasan yang lebih tinggi. Dibutuhkan musik yang lebih keras, lebih kacau, dan lebih tidak beraturan lagi yang saya bilang tadi. Ketukan beratnya terbolak-balik dengan ketukan lemah tadi ya. Dimulai awalnya soft rock dulu, kemudian rock and roll, lama-lama heavy metal rock. Karena mereka ini memiliki yang namanya tingkat progresif. Jadi yang namanya kecanduan itu semua punya yang namanya efek progresif. Progresif itu artinya nggak cukup sampai di titik itu. Lama-lama akan lebih dalam, lebih tinggi, lebih puncak lagi, lebih parah kayak gitu. Ya, dia nggak akan berhenti puas di satu titik saja. Nah, ada orang lagi namanya David Nobel meneliti bahwa nada bass dengan getaran frekuensi rendah bersama-sama dengan dentuman drum mempengaruhi cairan cerebrospinal. Cerebrospinal ini adalah cairan dalam tubuh kita, di mana cerebrospinal ini akan mempengaruhi kelenjar pituitari di otak kita. Sedangkan kelenjar pituitari ini memiliki fungsi sekresi berbagai hormon tubuh. Penelitian lain di Denver, Colorado, Amerika Serikat membandingkan berbagai macam efek oleh berbagai jenis musik terhadap tanaman. Jadi tanaman-tanaman itu didengerin musik yang berbeda-beda, dilihat gitu perkembangannya seperti apa ya. Tanaman-tanaman itu ditempatkan dalam 5 buah rumah tanaman yang identik. Jadi rumahnya itu sama, kayak rumah tanamannya itu dibuat sama, pencahayaannya, tanahnya, kondisi air dibuat sama, perlakuannya sama ya. Selama beberapa bulan diteliti, ketika tanaman ini diperdengarkan jenis musik A, tanaman yang di rumah ini diperdengarkan jenis musik B, dan seterusnya ya. Rumah tanaman pertama itu diperdengarkan karya-karya Johann Sebastian Bach. Rumah kedua, Hooligan, rumah tanaman kedua dikasih musik-musik India. Rumah tanaman ketiga dikasih musik-musik hard rock. Yang keempat dikasih musik country dan musik barat. Sedangkan yang kelima diperdengarkan musik apapun, gado-gado. Seperti ini ya. Hasilnya, di rumah yang tanaman hanya diperdengarkan musik hard rock, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Pertumbuhannya berhenti, nggak ada bunga. Ini tanaman loh ya, bayangkan tanaman aja bisa dipengaruhi oleh musik loh. Di rumah tanaman yang ada musik Bach dan India, tanamannya itu hijau, tumbuh dengan subur, sehat, dan berbunga banyak. Hooligan tahu nggak? Karena musik Bach, musik India itu iramanya normal. Pam, 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 pam,
pam, 4/4 ya ketukan beratnya diketukan 1, 3/4 ya ketukan beratnya diketukan 1, 2/4 ya ketukan beratnya diketukan 1. Tetapi kalau musik rock kan beda, iramanya terbolak-balik kayak gitu kan. Jelas beda dong. Kalau yang iramanya itu bagus seperti detak jantung manusia, tanaman menjadi hijau, tumbuh dengan subur, sehat, bunganya banyak. Sedangkan tanaman yang mendengarkan musik country dan musik barat, itu tanamannya sama dengan tanaman yang tidak diperdengarkan musik, pertumbuhannya biasa-biasa saja, normal. Nah, peneliti-peneliti ini bilang tentunya nggak ada hubungan emosional antara tanaman dengan musik itu, tetapi terjadi melalui suatu frekuensi gelombang suara. Jadi perhatikan ya Holigen, kita bisa dengar musik itu karena ada gelombang suara. Gelombang suara itu menggetarkan gendang telinga kita. Nah, gelombang suara ini juga mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman. Kalau musik mempunyai pengaruh yang sangat dalam terhadap organisme sesederhana itu seperti tanaman, pasti dia juga mempengaruhi sistem yang lebih kompleks. Ya. Nah, musik itu dikenal sebagai wahana terapi. Jadi sejak zaman dulu dikenal penyembuhan musik dan mental, penyembuhan musik dan mental melalui, sejak zaman dulu penyembuhan fisik dan mental itu sudah dilakukan salah satunya melalui jalur musik. Yang ada di Alkitab adalah Daud. Daud itu memainkan kecapi sambil menyanyi ketika Raja Saul itu gundah gulana, galau. Ketika Raja Saul itu kerasukan gitu ya, trans gitu ya, ditenangkan oleh musik yang diperdengarkan oleh Daud dengan kecapinya. Juga pada Raja Philip kelima dari Spanyol, Raja George kedua dari Inggris, Raja Ludwig kedua dari Bavaria, itu memakai musik juga untuk terapi penyembuhan mereka. Nah, ada ahli juga namanya O'Sullivan tahun 91 mengemukakan bahwa musik mempengaruhi imajinasi, intelijensi, dan memori. Di samping itu juga mempengaruhi hipofisis di otak untuk melepaskan endorfin. Endorfin ini satu zat yang membuat kita cerdas ya, Holigen. Endorfin kita ketahui dapat mengurangi rasa nyeri sehingga dapat mengurangi penggunaan obat analgetik atau obat anti nyeri atau penghilang rasa sakit ya. Juga menurunkan kadar katekolamin dalam darah sehingga denyut jantung menurun. Jadi musik itu pengaruhnya gede loh ya, Holigen. Pengaruhnya besar loh untuk imajinasi, intelijensi, memori. Wow, luar biasa ya. Ada orang lagi bernama Morn Hindweg tahun 92 meneliti 58 subjek sehat untuk mengenali jenis musik mana yang menurunkan stres. Ternyata hasilnya kayak gini. Musik klasik memberi efek relaksasi yang dapat dibuktikan secara statistik dibandingkan dengan musik New Age. Musik New Age itu ya salah satunya musik heavy metal, musik iblis, musik cadas kayak gitu ya. Musik yang menenangkan ini juga dipakai dalam pengobatan penderita infark miokard atau serangan jantung. Pasien sebelum operasi bahkan untuk menurunkan stres, pasien yang menunggu di ruang tunggu praktek. Jadi pasien-pasien yang mau operasi supaya nggak stres, itu diputarkan musik-musik yang membuat tenang, yang membuat suhu tubuh itu nggak menurun, ya, membuat kadar stresnya itu turun, gitu ya. Nah, hubungan musik dengan ritme tubuh, manusia adalah makhluk yang ritmik. Ada siklus gelombang pada otak, siklus tidur, siklus denyut jantung, sistem pencernaan, dan lain-lain yang semuanya bekerja dalam satu ritme. Ternyata tubuh kita tuh dipenuhi ritme tanpa kita sadari. Jadi siklus tidur itu tubuh kita udah apal, jam segini tuh ngantuk, jam segini tuh bangun. Makanya kita udah terbiasa bangun pagi disuruh bangun siang nggak bisa. Udah terbiasa bangun siang suruh bangun pagi nggak bisa. Tubuh kita tuh udah punya kayak alarm, udah punya wakernya sendiri gitu ya. Dan tubuh kita tuh udah punya alarm untuk denyut jantung, sistem pencernaan, semuanya itu bekerja sesuai ritmenya. Makanya ada orang-orang tertentu kalau pagi itu, mohon maaf, dia ke kamar mandi ke belakang BAB. Ada yang udah kebiasaan setiap jam 8. Itu tubuhnya itu udah punya irama sendiri, punya ritme. Jam sekian lapar, gitu, jam sekian makan, gitu, jam sekian istirahat, gitu ya. Fenomena ritmik ini bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi pada hampir semua makhluk hidup termasuk tumbuh-tumbuhan. Bila ada gangguan terhadap ritme tubuh ini, maka akan terjadi berbagai penyakit seperti diabetes, kanker, gangguan pernapasan. Nah, ada seorang peneliti namanya David A. Nobel, dia menemukan bahwa ritme musik rock, yaitu musik heavy metal, dapat mengganggu kadar insulin dan kalsium dalam tubuh.
sumber makanan otak kita itu juga didapat dari gula dalam darah. Namun bila darah lebih banyak dialirkan ke organ lainnya, maka otak kita akan kekurangan gula. Dengan demikian daya pikir dan pertimbangan moral akan menjadi tumpul. Wow, pilihan musik kita juga mempengaruhi moral kita ternyata ya. Wow, tidak heran bila orang mendengar musik rock dalam sebuah konser, mereka dapat berbuat apa saja tanpa pertimbangan. Jangan heran di konser-konser musik rock terjadi kegaduhan ya, misalnya ada orang tusuk, ada orang rampok, ada orang bunuh, ada orang macam-macam aneh-aneh gitu kan. Jantung manusia berdenyut 70-80 kali per menit dengan teratur. Denyut jantung bila didengar dengan stetoskop akan berbunyi duk, 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 duk. Bunyi pertama lebih keras, bunyi kedua lebih lemah. Diikuti frase istirahat. Jadi duk, 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 duk. Itu kalau di musik namanya 2/4. Musik yang baik memiliki ritme duk, 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 duk. Artinya ketukan satunya ketukan berat, betul ya? Kalau 4/4 ritmenya adalah duk, duk. 3/4, sorry. Kalau 3/4 ritmenya gini, duk, 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 duk. Kalau 4/4 duk, 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 duk. Kayak gitu. Itu irama yang sehat. Ini kata peneliti kita ya. Penelitinya namanya David A. Nobel. Berikutnya, bedanya apa dengan musik rock? Kalau musik rock itu ritmenya terbalik, bukan duk, 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 tapi dia terbalik. Duk, 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 kebalik ya. Satunya lemah, duanya kenceng. Satunya lemah, duanya kenceng lagi gitu ya. Hooligan. Ritme yang lebih keras jatuh pada ritme kedua dan keempat. Ini salah ya, mestinya bukan ritme, tapi ketukan. Ritme yang lebih keras jatuh pada ketukan kedua dan keempat. Maklum ya, kadang-kadang orang yang nulis artikel itu terjemahan, kadang-kadang nggak paham terjemahan yang tepat ya, dia bukan orang musik ya. Atau duk, 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 mestinya kan duk, 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 dia kebalik. Duk, 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 gitu. Sehingga ritme keras jatuh pada ketukan ketiga, yang dikenal dengan istilah backbeat yang tadi saya bilang ya, atau anapestic beat. Ritme keras bahkan dapat jatuh pada sembarang tempat, disebut sebagai breakbeat. Wah, kalau breakbeat itu lebih parah, jatuhnya di sembarang tempat, ya. Bisa di ketukan 3, tiba-tiba muncul di ketukan 2, gitu kan. Ritme demikian berbahaya bagi tubuh karena berlawanan dengan ritme tubuh yang sehat. Nah, hooligan bisa nanti cari penelitian terhadap tanaman itu, ada videonya namanya How Does Music Affect Plants? Ya, nama channel YouTube-nya adalah Discovery Mind BL. Nah, lamanya video ini 4 menit 45 detik. Kenapa videonya nggak saya putar di sini, hooligan? Karena nanti takut menyalahi ranah YouTube. Kita nggak boleh, dilarang memutarkan video orang lain ya, hooligan. Nanti kalau hooligan mendapatkan materi, di materi ada kok keterangannya, cari videonya. Ini di mana? Ini kayak rumah-rumah untuk tanaman-tanamannya, hooligan. Ini dikasih musik apa, ini dikasih musik apa, dikasih musik apa. Ini kayak blueprintnya, kayak mind mappingnya. Mereka kayak bikin rencana dulu, rapat dulu, nanti apa yang dilakukan terhadap tanaman-tanaman ini, dan setelah sekian lama dilihat hasilnya tadi. Wah, keren banget. Nah, ada lagi hooligan, kesaksian. Kalau minggu lalu kan kita udah melihat kesaksiannya, mendengarkan artikel kesaksian tentang Apron ya, teman kita namanya Apron ya, yang sekarang udah jadi seorang misionaris ya. Tapi ada lagi loh hooligan, kesaksian saya membantu hooligan mencarikan video yang bagus. Saya pilihkan kesaksian yang keren. Jadi ada kesaksian judulnya dibebaskan dari kegelapan musik metal antikris. Channelnya judulnya Ranting Anggur Benar. Tapi lumayan lama ini hooligan, 54 menit 59 detik, jadi 55 menit, hampir 1 jam lah. Saran saya hooligan kalau mau nonton ini ambil waktu khusus yang memang cuma nonton doang, nggak belajar materi, nggak sharing, nggak apa, cuma nonton doang. Jadi nanti materi ini bisa kita sampaikan beberapa kali, lain materi, lain sharing dari hati ke hati, lain yang khusus nonton. Atau kalau enggak, linknya ini bisa hooligan kasih ke teman-teman untuk teman-teman nonton di rumah masing-masing, lalu nanti bisa sharing di grup gimana pendapat kalian kesaksian si bapak ini ya.
dia dibebaskan dari kegelapan musik metal antikris. Nah, bagus banget kesaksiannya, saya udah dengar penuh loh Holy. Jadi bapak ini saya lupa namanya siapa ya. Dia ini bertobatnya gara-gara dia sakit, lalu dia dibawa ke rumah sakit Katolik, lalu dia dengar lagu-lagu, dia dengar khotbah yang disampaikan ibadah di rumah sakit Katolik itu, dia bertobat, dia sembuh dari sakit penyakitnya, dia bertobat, dia singkirkan semua kaset-kaset heavy metal itu, dia pengikut setia heavy metal, semua aliran dia udah coba, aliran musik heavy metal apapun dia tahu. Wah, luar biasa ya. Sekarang kita lihat facts you should know. Awas, inilah bahaya sering headbang saat nonton musik metal. Jadi tadi kan saya hanya simpulkan, sekarang kita akan lihat teman-teman, kita akan lihat ininya, penelitian ilmiah tentang headbang. Nah, ini gambar-gambarnya ya, orang yang menggoyang-goyangkan kepalanya ya pada saat menonton musik heavy metal ya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat facts you should know-nya seperti apa. Headbang itu beresiko menyebabkan pendarahan otak. Pada studi kasus yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet, headbang diketahui dapat menyebabkan pendarahan otak. Pasalnya, perilaku menganggukkan kepala secara cepat bisa membuat otak beradu dengan tengkorak. Wow. Studi tersebut menceritakan seorang pria berusia 50 tahun yang berkonsultasi dengan spesialis bedah syaraf Hannover Medical School, Jerman. Sakit kepala yang buruk selama 2 minggu. Diketahui bahwa pasien tersebut adalah seorang penggemar musik heavy metal tanpa riwayat trauma kepala. Jadi dia nggak jatuh, nggak apa-apa. Tiba-tiba dia selama 2 minggu mengalami sakit kepala yang buruk. Setelah ditanya-tanya, ditelusuri, ternyata dia penggemar musik heavy metal. Gejala sakit kepala terjadi setelah ia melakukan headbang ketika menonton konser Motorhead. Wah. Kita lihat ya. Pemeriksaan lebih lanjut dengan CT scan kepala memperhatikan adanya subdural hematoma kronis, yaitu pendarahan kepala yang terjadi antara lapisan tengkorak dengan permukaan otak. Jadi otak kan dekat dengan tengkorak nih. Jadi ada perdarahan di antara lapisan yang memisahkan antara otak dengan tengkorak itu. Pria tersebut lalu mengatakan kepada dokter bahwa dirinya sering melakukan headbang selama bertahun-tahun. Wah, bertahun-tahun, kesan ya, sampai 1.2 minggu dia pusing kepalanya ya. Hal ini menunjukkan bahwa headbanging menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami pendarahan otak. Wih, nggak main-main. Pendarahan otak itu kayak orang kecelakaan, jatuh dari motor atau ditabrak truk atau apa, pendarahan otak bisa mati loh ya, Hooligan. Nggak main-main. Yang kedua, meningkatkan resiko cedera otak dan syaraf tulang belakang. Penelitian terbaru dalam jurnal Archive of Rehabilitation Research and Clinical Translation pada tahun 2022 juga menyebutkan beberapa dampak negatif headbang. Menurut studi tersebut, gerakan headbang dapat meningkatkan resiko cedera otak traumatis tingkat sedang hingga tingkat parah. Selain disebabkan oleh subdural hematoma, kasus cedera otak traumatis akibat headbanging juga disebabkan oleh robeknya pembuluh arteri karotis, pembentukan gumpalan darah pada arteri, pecahnya pembuluh darah leher, dan perdarahan di dalam jaringan otak. Ngeri kalau baca-baca kayak gini ya. Sebagai tambahan, para peneliti juga mengingatkan bahwa gerakan menganggukkan kepala dengan keras dapat meningkatkan resiko cedera syaraf tulang belakang. Ngeri ya, Hooligan. Berikutnya adalah cedera lecutan. Saya juga nggak paham cedera lecutan itu apa. Yuk kita baca ya artikelnya ya, Hooligan. Sumber-sumbernya nanti kita akan tampilkan di PowerPoint halaman paling terakhir ya, Hooligan. Ini bukan saya yang bikin artikelnya, nanti sumber-sumber kita cantumkan di halaman terakhir. Pada penelitian lama yang dilakukan oleh Andrew McIntosh dan Declan Patton dari University of New South Wales, Australia, diketahui bahwa headbang bisa meningkatkan risiko cedera lecutan atau dalam bahasa kedokterannya sering disebut whiplash. Di samping itu, resiko cedera akibat menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah secara memutar kepala dengan kencang akan makin meningkat saat tempo musik juga tinggi.
Kedua, peneliti ini menemukan bahwa risiko cedera leher meningkat saat musik mencapai tempo. Nah, ini temponya ya, berarti kan ya, Hooligan. Temponya ini tertentu nih. Ketika mencapai 130 ketuk per menit atau metronom Helsel-nya, mm-nya atau BPM-nya itu 130 ketukan per menit. Jadi kalau 1 menit itu 60 itu pas 1 detik. Tapi kalau 120 itu berarti setengah detik masih lebih cepat lagi dari setengah detik. Kalau setengah detik kan berarti 120 kan. Ini 130 lebih cepat lagi dari setengah detik. Jadi pam 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 kira-kira segini. Pam 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 ya. Padahal rata-rata lagu yang diteliti dalam studi ini membuat penonton melakukan headbang melebihi tempo yang lebih cepat, yaitu sekitar 146 BPM. Rentang gerakan kepala juga mempengaruhi resiko cedera. Headbang yang memicu sakit kepala dan pusing lebih sering terjadi saat pergerakan leher dan kepala lebih besar dari 75 derajat. Para dokter berpendapat bahwa resiko headbang untuk menyebabkan cedera dan pendarahan otak cenderung sangat kecil. Pada akhirnya hal ini boleh Anda lakukan. Nah, ini dokter bilang boleh dilakukan. Meskipun begitu, besar kecilnya risiko juga tergantung pada kekuatan dan frekuensi headbanging. Kalau kita The Holy Generation Team nggak menyarankan. Kita dari mana nanti tahu batasnya? Masa waktu kita headbanging mau kita hitung per menitnya berapa hentakan? Nggak mungkin lah kita dengan melakukan headbanging itu terus kita cari metronom pengen tahu ini 1 menitnya berapa, itu nggak mungkin. Kita sudah akan larut di situ, ya kan? Ya kan? Orang yang lebih sering mendengarkan genre musik keras dan melakukan headbang dengan kekuatan lebih besar tentu berisiko lebih tinggi. Nah, kita nggak akan tahu batasnya. Yang diperbolehkan dokter tuh yang mana? Ya lebih baik nggak usah, ya kan? Oke, dari ke hati boleh dengan hormat minta kesediaan Saudara Bayu, ya, Hooligan kita untuk baca. Mungkin bisa di-unmute dulu dari hati ke hati. Oke. Dari hati ke hati, setelah mengetahui informasi-informasi tadi, apakah Hooligan dapat memahami betapa bahayanya kecanduan musik heavy metal itu? Iya, karena kan informasi-informasi yang kita dapat itu benar-benar ilmiah loh ya, Hooligan. Dilanjut, silakan Kak Bayu. Apakah Hooligan dapat merangkum dengan kata-kata sendiri dan menjelaskan kepada teman-teman lain yang sudah terlanjur terjerat pada kecanduan heavy metal? Coba praktekkan latihan menasihati teman yang sudah terlanjur kecanduan heavy metal. Oke, jadi Hooligan kita mau belajar latihan nasihatin teman ya. Waktu nasihatin kita mau ngomong apa gitu ya. Oke, lanjut satu lagi, Saudara Bayu. Apakah Hooligan mau berdoa buat teman-teman yang sudah kecanduan musik heavy metal? Ayo doakan mereka bersama dengan teman-temanmu. Sebutlah nama mereka di dalam doa-doa kalian. Iya, terima kasih Kak Bayu udah bacain ke kita. Nah, Hooligan, mungkin teman-teman kita di sekolah, di kampus, di tempat kerja, tetangga kita mungkin ada yang terikat heavy metal. Yuk kita doain mereka. Ya, baik. Masih ada waktu. Saya akan menyelesaikan materi ini tidak pada jam 6, tapi jam 6:05 waktu Indonesia bagian Barat, supaya tepat 1 jam dari di mana kita memulai materinya tadi, 5 menit lebih kurang seperti itu ya. Baik, saya akan coba melaju ke Bible Facts. Kalau tadi Facts you should know, yaitu fakta-fakta yang kita temui di luar Alkitab. Sekarang kita Bible Facts, atau apa sih kata Alkitab tentang praise and worship. Nah, mungkin Hooligan nanya, loh ngapain sekarang kita bahas praise and worship, Kak Grace? Karena gini, kalau kita memberitahu ke Hooligan bahayanya heavy metal, kita harus kasih jalan keluarnya. Kalau heavy metal bahaya, terus kita mau dengar musik apa dong? Ya kan, masa kita kering, garing banget gitu Kak Grace, gak ada apa-apa yang kita dengerin, garing dong gitu ya. Nah, Hooligan, daripada kita dengerin musik heavy metal, mending kita lebih baik kita membangun gaya hidup praise and worship. Ya, daripada kecanduan musik heavy metal yang banyak sekali menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan kita, terhadap jiwa kita, yang mendorong kita untuk jadi stres, untuk suhu tubuh menurun, detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat, ya, dan lain sebagainya, ya kan? Yuk bertobat, lalu ganti gaya musik kita dengan gaya musik praise and worship kepada Tuhan yang benar.
Nah, ini saya ambil di dalam Mazmur 8 ayat 3. Ini saya salah ketik ya Holigen, mohon maaf ya, nanti saya perbaiki. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ternyata ayat ini dikutip lagi sama Tuhan Yesus, tetapi waktu Tuhan Yesus mengutip tidak cuma sekedar mengutip, tetapi mengutip sekaligus menjelaskan. Kenapa saya katakan gitu? Karena frase depannya sama, frase belakangnya beda. Yang membuat berbeda bukan berarti Tuhan Yesus mengutip tapi memiliki satu pandangan yang berbeda, bukan. Ya, Alkitab tidak akan kontradiktif. Kenapa frase B-nya berbeda? Itu karena Yesus menjelaskan frase B yang di Mazmur. Yang di Mazmur kan ada frase A dan B. Yang di kutipan Yesus frase A dan B aksen. B aksen adalah penjelasan dari frase B itu. Jadi kalau di Mazmur 8 ayat 3 dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan, frase B-nya adalah dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Tetapi dikutip oleh Yesus, di dalam Matius 21 ayat 16, frase B-nya beda. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Artinya Yesus menjelaskan bahwa puji-pujian itulah dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Artinya, musik atau puji-pujian itu adalah satu senjata yang dipakai oleh Tuhan untuk membungkam iblis. Dari mana kita tahu? Dari dua ayat ini ketika kita gabungkan artinya. Jadi Yesus menjelaskan frase B itu apa? Yang menjadi kekuatan untuk kekuatan yang menjadi dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam itu apa? Dijelaskan nama Tuhan Yesus, itu adalah puji-pujian yang keluar dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Nah, kalau dua ayat ini dipadukan, kesimpulannya adalah puji-pujian adalah dasar kekuatan. Kekuatan itu ternyata bukan kekuatan manusia. Saya periksa bahasa aslinya itu kekuatanmu. Dasar kekuatan Tuhan. Pondasi dari kekuatannya Tuhan itu adalah puji-pujian. Os, bahasa aslinya. Untuk membungkam musuh dan pendendam, yaitu siapa? Iblis. Karena iblis itu adalah lawan Tuhan, musuh kita. Ya, oke. Jadi saat kita memuji Tuhan, itu bukan karena Tuhan tuh makan puji, Holige. Kata orang Manado tuh makan puji. Makan puji itu Tuhan tuh haus akan pujian. Tuhan tuh kalau nggak dipuji nanti Tuhan tuh ngambek. Kalau Tuhan nggak dipuji itu dia nanti kayak bete gitu. Kenapa ya nggak ada yang muji aku? Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Tuhan tuh nggak makan puji ya. Tuhan tuh nggak haus akan pujian. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, itu sebenarnya alat, senjata yang Tuhan kasih ke kita untuk kita tuh bisa bungkam si iblis. Kalau Tuhan nggak dipuji, dia tetap Tuhan. Tuhan nggak kita puji keren, dia tetap keren, Holige. Kita nggak memuji Tuhan tuh hebat, dia itu tetap hebat. Tuhan tuh kehebatannya nggak tergantung pada kita memuji atau tidak, Holige. Tapi Tuhan itu nggak makan puji, tetapi pujian itu adalah alat di tangan Tuhan untuk menolong. Alat itu kita pakai untuk membungkam ini si iblis ini. Kita bungkam dia supaya dia nggak banyak cerewet cincong gitu ya. Haligen. Nah, kenapa Tuhan tuh nggak makan puji loh? Di surga itu penyembahan udah banyak. Penyembahan tuh siang malam 24 jam tanpa henti, Holigen. Itu nanti bisa Holigen baca di Wahyu 4 ayat 8. Jadi Allah itu bukan Tuhan, kita tuh bukan Tuhan yang nggak tentram. Kalau kita nggak memuji dia, Tuhan tuh bukan Tuhan yang kayak galau. Kalau nggak ada satupun umat manusia yang memuji dia jadi galau. Bukan itu ya, Holigen. Kalau yang Kristen progresif itu menganggap kayak gitu ya, Holigen. Dengar ya, sekarang lagi rame ya di TikTok, di mana-mana Kristen progresif. Mereka tuh bilang, ngapain kita memuji Tuhan? Gitu katanya gitu ya, mereka nggak mau ya memuji Tuhan. Alasannya kayak gitu-gitu. Emangnya Tuhan tuh harus pujian gitu ya. Sama cara berpikir gitu. Ketika kita memuji Tuhan, itu sebenarnya adalah senjata peperangan melawan iblis. Jadi melalui Mazmur 8 ayat 3 itu kita melihat itu adalah alat untuk membungkam. Pakai kata syabat yang berarti menyebabkan gagal. Ketika kita memuji Tuhan itu iblis akan gagal. Iblis akan off, beristirahat.
ya cuti. Iya. Iblis akan mengalami kekurangan, iblis akan kita stop, ya kita ambil, kita kita hentikan, kita off-kan dia. Woi, bagaimana cara meng-off-kan iblis? Pakai praise and worship. Woi, cara kerjanya gimana, Ligen? Bentar aja, cepat aja. Cara kerjanya gini. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan iblis itu penguasa di udara. Jadi dikatakan perjuangan kita tuh bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Jadi bayangkan udara kita ini, atmosfer kita ini dipenuhi oleh iblis. Tapi pada saat kita memuji Tuhan, suara kita ini cetar membahana, suara kita ini memenuhi atmosfer, suara kita ini memenuhi satu area yang menjadi area kekuasaannya iblis, udara itu tadi. Efesus 6 ayat 12 tadi. Nah, ketika kita memuji Tuhan, suara kita tuh memenuhi udara, dikatakan di Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi waktu kita memuji Tuhan, suara kita tuh seperti kayak membangun suatu tahta. Untuk Tuhan itu bersemayam, bertahta di atasnya. Nah, kalau Tuhan bertahta, ya otomatis iblis tuh ngacir. Otomatis iblis tuh lari tunggang langgang. Haligen. Otomatis iblis tuh udah nggak ada giginya lagi. Otomatis iblis tuh akan pergi. Saya ulangi ya, cara kerjanya peperangan rohani lewat musik itu gimana? Iblis tuh penguasa di udara. Pada saat kita memuji Tuhan, suara kita tuh memenuhi udara. Waktu suara kita memenuhi udara, Mazmur 22 ayat 4 itu terjadi bahwa puji-pujian kita tuh seperti membangun suatu kursi yang tidak kelihatan, tahta. Di mana tuh Tuhan tuh bertahta di atas puji-pujian kita. Nah, kalau Tuhan tuh udah bertahta, ya iblis jelas gak berani, dia akan ngacir, minggir, lari, pergi tunggang langgang. Gitu loh cara bekerjanya praise and worship itu, Haligen. Maka ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bersemayam di atasnya. Ketika itu terjadi, iblis nggak bisa bertahan, dia akan kalah, dia akan ngacir gitu. Baik. Nah, sebagai lawan kata dari yang kita pelajari hari ini, efek musik yang negatif buat tubuh kita kalau kita mendengarkan musik heavy metal, maka minggu depan kita akan mempelajari facts you should know, apa efek praise and worship bagi kesehatan kita ya. Terima kasih Kak Ramona sebagai editor kita yang mengusulkan materi kelanjutan untuk minggu depan. Seperti itu Kak Bayu, materi hari ini yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Wow, luar biasa sekali pengajaran firman Tuhan hari ini pada materi bahaya kecanduan musik heavy metal dan okultisme part yang kedua. Saya percaya kita semua semakin mendapat sesuatu yang baru dari pengajaran yang sudah diberikan. Nah, saya percaya kita sudah tidak sabar lagi untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi ingin kita tanyakan. Namun sebelum itu, mari kita akan simak beberapa informasi berikut ini. Oke, kegiatan Shema Adonai terdekat ini adalah yang pertama jam 21:10 waktu Indonesia Barat malam ini kita akan sama-sama belajar Christian Leadership part yang kedua yang akan dibawakan oleh Evangelis Dwi Prasetyo Raharjo dan moderator Christine. Kemudian yang kedua, pada tanggal Rabu 24 April 2024 jam 21:10 waktu Indonesia Barat dengan tema Mengapa Ada Neraka Jika Ada Itu Kasih dengan narasumber Pendeta Dr. Suryani Watimena dan moderator Christine. Khusus renungan pagi Shema Adonai setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 5.30 pagi yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa akan memberkati kita, hanya akan tayang di YouTube channel Cahaya Firman. Jangan lupa bagi kita sekalian
untuk mensubscribe YouTube channel Cahaya Firman. Oke, baiklah. Sekarang kita sudah sampai kepada waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Silakan mengangkat tangan menggunakan emoji bagi setiap Anda yang ingin bertanya, dan kami akan unmute Anda agar Anda dapat menanyakan pertanyaan Anda dengan baik. Oh, sudah ada ya Saudari Reni ya. Ya. Oke, dipersilakan Saudari Reni, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi baik, terima kasih Kak Grace dan Kak Bayu untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya mempunyai 2 pertanyaan nih Kak Grace. Iya. Nah, yang pertama itu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Grace bahwa salah satu cara iblis untuk melancarkan misinya membuat manusia jatuh ke dalam dosa itu yakni dengan menggunakan musik. Nah, pertanyaan saya, mengapa Tuhan itu tidak mencabut saja sisi musik yang ada pada malaikat yang yang sekarang itu menjadi iblis, yang sehingga iblis tidak bisa lagi memakai musik untuk melancarkan rencana jahatnya. Lalu pertanyaan kedua tuh, bagaimana bila ada orang yang sudah terlanjur menjadikan musik heavy metal ini menjadi gaya hidupnya? Tentunya tidak mudah karena ini sudah menjadi kebiasaan mereka ya kan Kak Grace. Lalu bagaimana caranya Kak Grace itu untuk benar-benar bisa berbalik dari yang tadinya penggila musik heavy metal menjadi penyuka praise dan worship? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Kak Grace. Terima kasih. Oke, baik. Wah, bagus banget pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama loh, kalau memang iblis itu memakai musik sebagai senjata untuk melawan Allah, ngapain aja kok nggak Tuhan ambil aja loh sisi musiknya dari si malaikat yang jatuh ini loh, gitu ya. Kok nggak Tuhan ambil aja, bikin repot-repot kita aja gitu kan. Nah, jawaban saya adalah seperti ini. Nggak ada sih ayat yang pasti menjelaskan kenapa kok Tuhan tetap mengizinkan iblis itu bisa bermusik sampai sekarang gitu ya, memakai musik sebagai senjatanya dia gitu. Nggak ada ayat-ayat yang jelas menunjukkan ya, tetapi ini hanya penafsiran saya. Karena Tuhan itu tahu bahwa musik itu hanya kontainer. Jadi di dunia ini ada yang namanya konten, kontainer, konteks. Ya, saya jelaskan gampangnya aja. Konten itu seperti roti, gitu. Kalau kontainer itu adalah dosnya, bungkusnya. Menarik nggak? Apa cuma dibungkusin kresek aja, plastik, atau ada stikernya, atau bungkusnya, dosnya itu ada gambar-gambarnya, gitu ya. Atau apa, gitu. Ada kacanya, ada plastiknya, kelihatan roti tartnya dari luar cantiknya seperti apa. Atau cuma dibungkus kertas biasa, gitu, diuntel-untel, gitu, apa gitu ya. Ya, itu yang apa namanya, itu yang kontainer itu wadahnya. Satu lagi konteks itu adalah musim yang sedang berjalan. Apakah roti ini untuk ulang tahun, apakah roti cuma untuk bekal sekolah, apakah roti ini untuk orang nikah, apakah roti ini untuk memberi kado kepada orang yang baru wisuda, kayak gitu ya Holy. Itu namanya konteks. Jadi ada konten, kontainer, konteks. Nah, musik itu hanya sebagai kontainer, bukan konten. Musik yang dibawa oleh iblis sekarang ini tuh hanya alat saja, hanya bungkusnya saja, bukan intisarinya. Karena ketika Tuhan memberi kita intisari yang benar, yaitu firman Tuhan, maka firman Tuhan pun bisa disampaikan melalui musik. Jadi Tuhan juga nggak kalah gaya gitu sama iblis. Tuhan juga nggak kalah aksi gitu sama iblis, ya kan? Karena kontainernya pun oleh si iblis ini sudah menjadi kontainer yang rusak. Beatnya udah kacau balau, membuat pengaruh yang efek negatif kepada tubuh kita dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan nggak takut, Allah itu kan cuma kontainer, bukan konten gitu loh. Makanya Tuhan juga beri kita alat senjata musik ini juga sebagai kontainer, sebagai alat di tangan kita untuk membawakan kontennya, yaitu firman. Praise and worship itu adalah isinya memuji, memuliakan, meninggikan, mengajar dan sebagainya lewat musik, beritakan Injil semua lewat musik. Itu yang paling penting adalah apa? Kontennya apa? Firman. Jadi Tuhan nggak takut, itu cuma kontainer, ya kan? Ya kan? Nah, seperti itu ya.
Lalu pertanyaan dari Rain tadi bagus ya, soal gimana nih kalau kita ketemu orang-orang yang kecanduan udah jadi gaya hidupnya, gimana caranya? Nah, saya jelaskan. Manusia itu adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh. Jangan dibiasakan membaca tubuh jiwa roh ya, itu salah loh ya. Yang utama yang kita sebut di awal dong, ya. Kita adalah makhluk roh, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Nah, 3 area ini harus digarap untuk orang-orang yang udah terlanjur kecanduan heavy metal. Pertama, sisi roh kita garap melalui peperangan rohani. Kita doakan, kayak tadi yang dibaca oleh Kak Bayu tadi, bahwa kita perlu mendoakan teman-teman. Nah, mendoakan sebut nama mereka itu peperangan rohani, tingkat roh itu. Ya, kita doakan, mungkin kita perlu puasa buat dia gitu ya. Lalu itu juga bisa diperangi kalau kepengen benar-benar bertobat ya, sembuh dari kecanduan musik heavy metal. Si orang itu sendiri harus melakukan disiplin rohani, baca Alkitab, rajin datang ibadah, dibaptiskan, memutuskan diri untuk mengalami baptisan, terus baca Alkitab, praise and worship kayak gitu ya, memuji Tuhan, berdoa, pokoknya semua disiplin rohani. Kalau bisa juga berpuasa itu bagus ya kan. Setelah itu sekarang kita masuk ke area jiwa. Area jiwa itu ada 3, ada pikiran, emosi, kehendak. Di area pikiran ini yang sedang kita lakukan sekarang, Kak Bayu dan teman-teman dan Holy semua. Yang kita lakukan sekarang ini berperang di area pikiran. Sehingga mereka itu kita ajarin pengajaran ini. Ya, pengajaran ini boleh diteruskan. Kenapa? Waktu pengajaran ini disampaikan, itu masuk di dalam Roma 12 ayat 1-2, mengubah paradigma yang salah. Karena mereka berpikir, ini cuma sekedar hobi. Nggak usah terlalu serius dengan kata-kata lah. Emang itu kata-kata yang bunuh diri, masa dengan demikian aku langsung mau bunuh diri besoknya? Kan ya gak kayak gitu juga. Ya banyak alasan ya anak muda yang misalnya, siapa bilang untuk merusak kesehatan, mana buktinya, dan seterusnya ya. Anak Alkitab menunjukkan bahwa musik iblis, emangnya siapa yang bilang kalau iblis itu dulunya pemusik, mana buktinya gitu kan. Nah, kita masuk di dalam area pikiran. Makanya Shema Adonai, Jenny Sarah, kita udah bergerak di pengajaran, itu kita bertempur di area pikiran, mengubah paradigma yang salah. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, ya. Pikiran itu diisi dengan pengajaran yang benar, sampai mereka tuh sadar heavy metal itu nggak baik. Yang kedua, emosi. Nah, secara emosi kan mereka udah terikat tuh, yang tadi sistem limbik yang mempengaruhi emosi kan udah terikat dengan heavy metal tuh. Nah, secara emosi itu nggak bisa langsung nih. Kalau penikmat heavy metal sehari dengerin heavy metal 4 jam, tiba-tiba kita suruh mereka 0 sama sekali, itu nggak bisa. Turunkan kadarnya terus sampai ke 0. Sementara itu, kadar hubungan dengan Tuhan dari 0 dinaikkan terus sampai ke 10. Ini yang 10 turun ke 0, tapi pelan-pelan, habis 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini hubungan Tuhan dengan Tuhan yang 0, kita tingkatkan. Atau mungkin start dari 2, bukan sama sekali nggak punya hubungan dengan Tuhan ya, misalnya udah terima Yesus tapi jarang ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, dan seterusnya. Ditingkatkan yang tingkat rohaninya ini sampai ke 10. Yang ini turun, yang ini dosisnya, yang ini dinaikkan, yang ini diturunkan pelan-pelan. Supaya emosinya itu berubah. Dari yang tadinya kangen sama musik heavy metal, dari yang tadinya rindu, dari yang tadinya punya ikatan emosional dengan musik itu, berubah ikatan emosionalnya kepada, firman Tuhan itu kok wapi ya, memuji Tuhan itu ternyata kok ya, berdoa itu ternyata seru ya, kan berjumpa dengan Tuhan itu ternyata luar biasa ya, mengalami buat hidup kita ya, dan seterusnya. Itu secara pelan-pelan dia akan mengalami pembalikan keadaan. Itu nggak bisa instan. Coba kalau orang yang terikat heavy metal sehari dengerin 4 jam tiba-tiba disuruh 0, nggak mungkin, nggak bisa. Yang ketiga, di area kehendak. Di area kehendak akan mengalami perubahan karena akan ada pikiran paradigma yang diubahkan melalui pengajaran yang benar, emosi yang pelan-pelan diubah dari cinta musik heavy metal menjadi cinta Tuhan, lalu itu pada akhirnya akan membentuk perilaku atau keputusan, perubahan kehendak atau kebiasaan pengambilan keputusan. Mau dengerin musik heavy metal, males hatinya udah mulai terikatnya tuh ke Tuhan gitu. Males nggak usah banyak dicereweti, dia akan dengan sendirinya seperti termagnet oleh daya tarik yang paling utama dan nggak tergantikan dan tidak ada nomor 2-nya di dunia ini, yaitu Tuhan sendiri. Wah, keren ya. Jadi kebiasaannya itu diturunkan secara perlahan, kebiasaan negatifnya,
kebiasaan positif hubungan pribadi dengan Tuhan semakin lama semakin ditambah. Dengan demikian emosinya akan beralih ke yang benar, kehendaknya akan beralih yang benar, semuanya diawali dari pikiran. Dibenarkan dulu pikiran yang salah. Dan kita orang-orang di sekitarnya menjadi support system yang membantu mendukung dalam peperangan rohani dalam doa. Nanti ya nggak tahu berapa bulan orang-orang seperti itu kalau dilayani terus secara intensif benar-benar akan merdeka dari keterikatan dengan heavy metal dan okkultisme tentunya. Seperti itu, apakah sudah lumayan menjawab Kak Rain? Puji Tuhan sudah terjawab Kak Grace, terima kasih banyak. Iya baik, saya serahkan kembali ke Kak Bayu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Raini dan Ibu Grace sudah menjawab pertanyaannya, dan saat ini kita sudah ada di penghujung acara kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan closing statement dari pembicara kita dan disertai dengan doa penutup. Kepada Ibu Grace, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Bayu. Jadi closing statement dari saya adalah ayo belajar menyukai yang Tuhan sukai, dan ayo belajar membenci yang Tuhan benci. Kalau Tuhan tuh punya musuh yang namanya iblis, kita jangan berkawan sama iblis. Kalau Tuhan tuh punya musuh pengaruh dunia yang jahat, kita jangan berkawan sama pengaruh dunia yang jahat. Saya nggak bilang bermusuhan dengan dunia ya, dunia kan banyak ya, yang pengaruh yang jahat aja. Kalau Tuhan itu membenci kedagingan kita, kita juga ikut membenci kedagingan kita. Salah satunya kalau musik heavy metal itu dipakai oleh iblis untuk menghancurkan hidup manusia, menyesatkan kehidupan manusia, membawa manusia jadi pemberontak kepada Tuhan. Ya udah, kita jadi generasi yang mau taat. Memang nggak gampang ya, kalau kalian udah terlanjur jadi hobi musik heavy metal tuh saya tahu itu nggak mudah ya, ada proses. Tapi yang paling penting adalah pengambilan keputusan. Kecanduan apapun itu nggak akan sembuh oleh pakar sehebat apapun, psikolog sehebat apapun, orang tua sehebat apapun parentingnya, guru atau dosen sekeren apapun, pendeta seterkenal apapun, nggak bisa menolong Anda, menolong kita hooligan, kecuali kecanduan itu hanya bisa kita selesaikan dari satu titik awal yang namanya keputusan. Keputusan itu dari mana? Diri kita. Ketika kita memutuskan, iya, aku tahu ini nggak baik, aku tahu ini nggak menyenangkan hati Tuhan, aku tahu ini membawa dampak yang buruk buat kesehatan aku tahu ini membawa aku semakin jauh dari Tuhan, aku tahu ini nggak membuat Tuhan happy, nggak membuat Tuhan itu berkenan. Oke, aku putuskan mulai sekarang aku akan lawan ini, kebiasaan negatif ini. Nah, keputusan itu yang akan membuat hooligan tertolong oleh diri hooligan sendiri. Dan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, hooligan pasti bisa. Dan Tuhan bisa pakai apa saja, siapa saja. Itu cuma sekunder, apa saja dan siapa saja itu sekunder. Yang paling penting adalah keputusan diri kita, itu yang penting. Nah, yang paling utama subjeknya adalah Tuhan yang akan berkarya sampai kita ini lepas. Nah, ayo hooligan, power statement dari saya, beralih dari cinta musik heavy metal menjadi cinta praise and worship kepada Tuhan yang benar. Seperti itu, Kak Bayu, kita tutup dalam doa. Semua teman-teman, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk materi hari ini. Kami udah belajar bahwa ketika kami memuji Tuhan, suara kami memenuhi atmosfer di udara ini, maka kami membangun tahta Allah seperti Mazmur 22 ayat 4. Maka di situ iblis penguasa di udara akan ngacir, akan minggir, akan pergi, akan minggat, nggak akan tahan ada di situ. Bersyukur karena puji-pujian praise and worship menjadi alat senjata rohani untuk berperang melawan iblis. Kami bersyukur, oleh karena itu hamba berdoa untuk anak-anak muda, untuk youth and teen, di mana saja berada, the hooligan di mana saja berada, supaya kami semua generasi mudamu boleh mengambil satu keputusan yang penting untuk meninggalkan musik heavy metal dan beralih menjadi penyembah-penyembahmu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan malam hari ini, baik di balik layar maupun di depan layar, para pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja keras, Engkau memberkati, Engkau menolong, beri kesehatan, kekuatan, semua kami dedikasikan kembali bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Silakan, Kak Bayu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi melalui platform Zoom, YouTube, Facebook, dan TikTok, maupun yang mengikuti melalui siaran ulang. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang dan dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.